adik-adik, balik lagi sama Cici Muti di sini. Yeay. Jadi hari ini sebelum kita mulai kebaktian bareng-bareng, kita akan membacakan parita bersama-sama. Hari ini paritanya yang pimpin adalah Cici Jessi. Kepada Cici Jessi dipersilahkan. Mari adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita membacakan parita suci. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakatu bhagavata dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Yang manghaku mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattva yasa mayang bhagavato dhammang rocema imehi sakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sangham abhisujayama. Handamayang buddhassa bhagavato ubbhabhanamakharang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang saranagamanapartam varnamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika padapatang varnamase. Parnatipata veramani sikkhapadang sambadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang sambadhiyami. Kame sumiccacara veramani sikkhapadang sambadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang sambadhiyami. Surameraya maccapamadhartana veramani sikkhapadang samadhiyami. Handamayang buddhanusatimayang karomase. Itipiso bhagawa arahang sama sambuddho
Yajarana sampanno sugatuluk awidu anuttaro purisa dhamma sarati saddha dewa manusannam buddho bhagavati handamayang dhammanusatinayang karomase swakhato bhagavata dhammo sandhyarthiko akaliko ehipasiko anyayiko pacatang veditapu vinyuhi handamayang sanghanusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho samniti patipanno bhagavato sawaka sangho yaridang cattari purisa yugani artha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuniyo pahuniyo dhakirniyo anjalikaraniyo anuttarang punyak hetang lokasati handamayang sajak iriyagadhayo varnamase natime saranam anyam buddho me saranam varam etena sajjavajjena sudhite hotu sabbada natime saranam anyam dhammo me saranam varam etena sajjavajjena sudhite hotu sabbada natime saranam anyam sangho me saranam varam etena sajjavajjena sudhite hotu sabbada. Oke adik-adik, setelah kita membacakan parita, habis ini kita akan bermeditasi. Ambil sikap duduk yang baik, badannya tegak, pandangan kepala ke depan, tidak nunduk, dan mata dipejamkan. Meditasi, kita mulai. Saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tati
sabe serta bhawan sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Cici Jessi yang udah mimpin paritan dan meditasi. Selanjutnya, biar kita makin semangat, kita nyanyi bareng ya. Hari ini yang mimpin nyanyi kita siapa ya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam mulis dari Cici, Sotihotu, Namo Buddhaya. Gimana nih kabar adik-adik? Pasti selalu sehat kan? Oke, hari ini yang mimpin nyanyi itulah Cici Antika. Hari ini Cici mau nyanyi yang judulnya Sambutlah Hari Katina. Oke, kita langsung aja yuk nyanyi bareng-bareng. Telah terdengar
terakhir ada Cici, Satihotu, Namo Buddhaya. Nah, itu dia tadi. Yang nemenin kita nyanyi adalah Cici Antika. Yeay, terima kasih Cici Antika yang udah bikin kita semangat nih. Selanjutnya masih di Cici Antika. Hari ini Cici Antika bakal membawakan sesuatu nih. Apa ya? Kita lihat bareng-bareng yuk. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Satihotu, Namo Buddhaya. Gimana nih kabar adik-adik? Pasti selalu sehat kan? Oke, langsung aja yuk. Hari ini yang ngisi materi itu adalah Cici Antika. Hari ini Cici mau ceritain tentang seekor kelinci atau Sasa Jataka. Oke, dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir menjadi seekor kelinci dan tinggal di dalam hutan. Pada salah satu sisi hutan itu terdapat kaki gunung, dan pada sisi yang lain terdapat sebuah sungai, dan pada sisi yang ketiga terdapat sebuah desa perbatasan. Kelinci itu mempunyai 3 sahabat. Yang pertama itu ada seekor kera, seekor berang-berang, dan seekor serigala. Keempat makhluk bijak ini tinggal bersama, dan mereka masing-masing mencari makan di lahan mereka sendiri dan berkumpul pada petang hari. Kelinci dan kebijaksanaannya memberi wejangan berupa pemaparan kebenaran kepada ketiga sahabatnya, mengajari mereka untuk memberi derma atau berdana, menjalankan latihan moral atau sila, dan memperingati hari suci. Sahabat-sahabatnya itu menerima wejangan dan masing-masing pulang kembali ke tempat tinggal mereka dan di sisi hutan itu. Pada suatu hari, Bodhisatta meninjau langit dan memandang bulan, mengetahui bahwa keesokan harinya adalah hari Uposatha. Kemudian ia berkata kepada para sahabatnya, besok adalah hari Uposatha. Marilah kita menjalankan sila dan laku Uposatha. Ia yang memberi derma disertai dengan menjalankan sila tentulah mendapatkan hasil perbuatan yang mulia. Oleh karena itu, berikanlah makanan kepada orang yang datang meminta kepada kalian dengan makanan dari tempat kalian sendiri. Mereka semua menyetujui dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Pada keesokan paginya, berang-berang berangkat untuk mencari makanan di tepi sungai. Kala itu, seorang nelayan telah menangkap 7 ekor ikan merah. Mengikat ikan-ikan itu dengan tali pada satu ranting, menguburnya dalam tanah. Kemudian ia kembali mengarungi sungai ke bagian hilir untuk mendapatkan lebih banyak ikan. Kemudian berang-berang itu mencium bau ikan dalam tanah, menggali tanah dan menemukannya. Ia menarik keluar ikan-ikan itu dan berkata dengan keras sebanyak 3 kali, siapakah yang punya ikan-ikan ini? Karena tidak ada seorang pun yang memiliki ikan-ikan tersebut. Berang-berang dengan menggigit ranting tersebut membawa ikan-ikan itu ke hutan yang dia tinggal dengan niat untuk memakannya pada waktu yang tepat. Kemudian ia berbaring dan memikirkan tentang latihan moralnya. Demikian halnya dengan serigala. Ia juga mencari makanan dan menemukan 2 besi pemanggang, seekor kadal besar dan 1 kendi didi dalam pondok seorang penjaga ladang. Setelah 3 kali berkata dengan keras, siapakah yang mempunyai benda-benda ini? Ia pun melingkarkan tali di lehernya untuk mengangkat kendi, membawa kadal dan besi pemanggang dengan cara menggigitnya. Ia membawa mereka ke sarangnya dan berpikir, saya akan memakan ini pada waktu yang tepat. Kemudian ia berbaring dan memikirkan latihan moralnya. Kemudian kera juga pergi ke dalam hutan belantara yang mengumpulkan buah-buah mangga. Kemudian membawanya kembali ke hutan tempat dia tinggal dengan niat untuk memakannya. Ia pun berbaring sambil memikirkan tentang latihan moralnya. Sedangkan Bodhisatta pada waktu yang sama keluar dari tempat tinggalnya dengan tujuan untuk mendapatkan rumput kusa. Ketika ia berbaring dalam hutan,
Pemikiran ini terlintas dalam benaknya. Tidaklah mungkin bagiku untuk menawarkan rumput kepada orang yang datang meminta kepadaku nanti. Dan saya juga tidak mempunyai minyak wijen atau beras dan sebagainya. Jika ada orang yang datang meminta padaku, akan kuberikan dagingku. Dikarenakan kekuatan kebajikannya ini, tahta marmer kuning Dewa Saka menjadi panas. Saka dengan kekuatannya memindai dan menemukan penyebab dan berniat untuk menguji si kelinci. Pertama-tama, ia pergi ke kediaman si berang-berang. Dalam samarannya sebagai seorang brahmana atau petapa. Ketika ditanya mengapa ia berdiri di sana, ia menjawab, "Tuan yang bijak, jika saya bisa mendapatkan sesuatu untuk makan, maka saya akan dapat menjalankan laku posata." Bram-Bram berkata, "Baiklah, saya akan memberikanmu makanan." Dan pada saat ini ia berbicara dengannya. Ia mengulangi bait pertama. 7 ekor ikan merah yang kubawa pulang ke daratan dari sungai Gangga, wahai Brahmana, makanlah ini sepuasnya, dan tinggallah di hutan ini. Brahmana itu berkata, "Tunggulah sampai besok, saya akan mengambilnya." Berikutnya ia pergi ke kediaman serigala. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Serigala juga bersedia memberikannya makanan, dan pada saat berbicara dengannya, ia mengulangi bait kedua berikut. Seekor kadal dan 1 kandidadi, makan malam si penjaga, 2 besi pemanggang untuk memanggang. Daging yang kudapatkan ini akan kuberikan kepadamu. Wahai Brahmana, makanlah ini sepuasnya, dan tinggallah di hutan ini. Kemudian Brahmana itu berkata, "Tunggulah sampai besok, saya akan mengambilnya." Kemudian ia pergi ke kediaman kera, dan ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, ia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kera menawarkan makanan untuknya, dan pada saat berbicara dengannya, ia mengulangi bait ketiga berikut. Aliran sungai yang dingin, buah mangga yang ranum, tempat teduh yang menyenangkan di hutan. Wahai Brahmana, makanlah ini sepuasnya, dan tinggallah di hutan ini. Brahmana itu berkata, "Tunggulah sampai besok." Oke, kemudian ia pergi ke kediaman kelinci, dan ketika ditanya mengapa ia berdiri di sana, ia pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Bodhisatta merasa sangat gembira dengan apa yang ia inginkan dan berkata, "Brahmana, Anda telah melakukan hal yang benar dengan datang meminta makanan kepadaku. Hari ini akan kuberikan kepadamu persembahan yang belum pernah kuberikan sebelumnya. Tetapi Anda tidak akan melanggar sila dengan mengambil nyawa hewan." Demikian, si kelinci berbicara kepadanya dan mengucapkan bait keempat. "Bukan wijen, bukan kacang-kacangan, bukan pula beras yang kumiliki sebagai makanan untuk diri makan, melainkan kukorbankan dagingku sendiri untuk dipanggang dalam api, jika Anda ingin tinggal di hutan ini bersama kami." Setelah mendengar apa yang dikatakan dengan kesaktiannya, Saka memunculkan 1 tumpukan bara api yang berkobar-kobar dan memberitahu Bodhisatta. Setelah bangkit dari ranjang rumput kusanya dan datang ke tempat itu, kelinci mengibas-ibaskan tubuhnya 3 kali agar serangga-serangga kecil atau kutu di tubuhnya tidak mati, ikut terbakar. Kemudian, untuk mempersembahkan seluruh tubuhnya sebagai derma, ia melompat masuk ke dalam tumpukan bara api dalam kegembiraannya, seperti seekor angsa yang terbang turun ke tumpukan terata. Tetapi kobaran api itu tidak mampu membakarnya, bahkan tak sehelai rambut pun terbakar, dan ia seolah-olah seperti masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat dingin. Kemudian ia menyapa Saka dengan kata-kata berikut, "Brahmana, api yang Anda nyalakan ini sedingin es. Apa api ini tidak membakar tubuhku? Bahkan tak selai rambutku pun terbakar. Apa arti semua ini, Tuan yang bijak?" Jawabnya, "Saya bukanlah seorang Brahmana. Saya adalah Dewa Saka, dan saya datang untuk menguji kebajikanmu, kelinci." Kemudian Bodhisatta berkata, "Saka, bukan hanya dirimu
Jika seluruh penghuni dunia ini mengujiku dalam hal berdana, mereka tidak akan menemukan keengganan dalam diriku untuk memberi. Dan setelah mengucapkan kata-kata ini, Bodhisattva mengeluarkan jeritan kebahagiaan seperti auman seekor singa. Kemudian Saka berkata kepada Bodhisattva, "Wahai kelinci bijak, biarlah kebajikanmu ini dikenal selama waktu yang tak terhitung lamanya." Setelah meremas sebuah gunung dan mengambil sarinya, Saka membuat gambar seekor kelinci di bagian tengah bulan. Kemudian, setelah mengembalikan kelinci pada ranjang rumput kusa, ia pun kembali ke kediamannya di alam dewa. Keempat makhluk bijak itu tinggal bersama dengan bahagia dan harmonis, menjalankan sila dan memperingati hari-hari suci, sampai akhirnya mereka terpisah untuk menuai hasil sesuai perbuatan mereka masing-masing. Oke, sekian dari cerita Cici. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, maklumin ya. Oke, jadi di sini kelinci yang niatnya baik untuk berdana. Sebenarnya sih semua hewan baik ya berdana ya, memberikan makanan yang dia punya. Tapi ada satu hewan, seekor kelinci yang mau berdana dagingnya sendiri, tapi dia nggak mau ngelihat orang lain itu kesakitan. Jadi dia mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain yang membutuhkan. Oke, terimalah salam lurus dari Cici, Sotihotu, Namo Buddhaya. Nah, itu dia tadi dari Cici Hantika. Gimana adik-adik? Kalau misalkan ada pertanyaan, adik-adik bisa tanya aja di bawah di YouTube kita, atau adik-adik bisa DM ke Instagram Wihara Sasana Subasita atau Sekolah Minggu. Nah, untuk menutup puja bakti hari ini, kita baca parita lagi bareng-bareng sama Cici Jessi. Dan sekian dari Cici, Sotihotu, Namo Buddhaya. Mari adik-adik kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan membacakan parita nama Karasaka secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Wakatu bhagawata dhammo dhammang namasami. Supartipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekolah minggu selesai. Sotihotu.